Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua kepala daerah untuk membelanjakan anggaran dengan benar sesuai prioritas daerah masing-masing. Karena hingga kini masih banyak daerah yang memboroskan anggaran untuk belanja yang tidak penting. Dalam pengarahannya kepada para kepala daerah di Istana Negara Jakarta akhir pekan lalu, Presiden menyatakan masih banyak daerah yang mengalokasikan APBD untuk belanja barang yang bukan prioritas. Antara lain belanja mobil dan perabot kantor yang bermerek dan mahal. Padahal banyak produk dalam negeri yang murah dan berkualitas lebih baik. Menurut Presiden, pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak perlu telah mengakibatkan lambatnya pembangunan di daerah. Karena itu, para kepala daerah diinstruksikan untuk lebih peka dengan anggaran pembangunan. Prioritaskan yang lain. Coba dilihat nanti komposisi APBD-nya seperti apa. Berapa persen belanja rutin, berapa persen untuk belanja pembangunannya, berapa persen belanja operasional. Dilihat detail. Dan itu yang memutuskan harusnya Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Jangan berikan ke kepala dinas. Nanti yang terjadi adalah rutinitas. Terjadi ini adalah monoton. Politik anggarannya itu ibu dan bapak, saudara-saudara yang pegang. Saya mau konsentrasi ke pendidikan, sudah konsentrasi ke pendidikan. Jangan sampai yang anggaran itu dibagi rata, jangan lagi money full function. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, ini kalau kita menyimak pernyataan Presiden tadi, ini kan sebetulnya menarik. Ini kritik sebetulnya, kritik pedas bagi kepala-kepala daerah dalam melakukan politik anggarannya yang tadi juga sebetulnya di segmen awal dikatakan lebih banyak untuk biaya rutin sebetulnya. Jadi nggak akan membangun daerah kita ini. Itu dia, tambah lagi nggak efisien dalam anggarannya, ya kan, beli mobil, bangun gedung kantor, bermerek-merek. Sudahlah uangnya sedikit untuk kepentingan membangun daerahnya menjadi tambah kurang. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya dengan daerah yang ada sekarang itu kritik soal politik anggarannya itu masih bermasalah, nggak perlu sebetulnya ada pemekaran saat ini? Itu dia, ya jadi memang ya tidak juga bisa mutlak kita katakan begitu. Memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk pemekaran. Misalnya gini, ada daerah-daerah perbatasan kita, daerah-daerah kepulauan di perbatasan pula letaknya. Nah itu kan kesejahteraannya, pelayanan publiknya sangat kurang. Nah ini harus mendapat perhatian. Tapi pemekaran bukan jawaban juga sebetulnya kan, Prof? Ya, salah satu bisa didorong lewat pemekaran. Bisa juga dengan penguatan kapasitas daerah itu, misalnya begitu ya kan? Atau pusat sendiri juga melakukan intervensi kebijakan untuk memberi perhatian lebih. Prof Jo, ini sampai kan kemarin itu banyak orang mengusulkan untuk daerahnya dimekarkan, sampai terusnya akhirnya di moratorium, dan sebetulnya bagi pandangan saat ini itu sebetulnya sudah mulai tidak banyak lagi yang menuntut. Ini terus kemarin dikeluarkan, kita sebetulnya bisa membentuk sampai 2025 itu sampai 800-an. Terus di moratorium jadi 716. Dampaknya akan seperti apa? Ya tentu tambah semangat yang tadi kendor, mungkin jadi sekarang naik lagi, ya kan. Tapi sebetulnya ada PR memang. Waktu akhir pemerintahan yang lalu, Presiden SBY itu kan pernah ada pembahasan di DPR dengan pemerintah. Itu jumlahnya 65 calon DOB, terus kemudian ada lagi usulan berikutnya dari masyarakat lewat DPR 22, totally 87. Nah itu yang pernah diminta oleh masyarakat dan kemudian dibahas oleh DPR bersama pemerintah dan juga melibatkan DPD RI. Artinya kalau ada 87, ini masyarakat masih ada kesempatan sekitar 90-an lagi nih. Siapa nih yang mau dengan angka itu kan? Nah itu dia. Ada 90-an daerah lagi yang bisa dimekarkan sampai 2025. Tapi itu semua harus mengikuti ketentuan undang-undang yang baru. Kalau toh memang misalnya yang dulu pernah ada ingin melanjutkan, harus ikut ketentuan undang-undang yang baru. Nah syarat-syaratnya yang ketat itu, kemudian
pintunya cuma lewat pemerintah dan itu pun lewat daerah persiapan. Kalau menurut Prof sebetulnya angka-angka ini sebaiknya memang diketahui oleh publik atau tidak? Nah, jadi begini, kalau ini kan materi yang akan dimunculkan di dalam RPP Desain Besar Penataan Daerah. Jadi ini angka estimasi namanya. Ya perkiraan lah. Ya sampai 2025 kita kira-kira provinsi kita nambah berapa, kota nambah berapa, kabupaten nambah berapa, dipakai alat ukur parameter yang namanya jumlah penduduk dan parameter luas wilayah dengan zoning. Nah, ketemu exercise seperti ini. Tapi itu apakah akan dimasukkan ke dalam Disartada? Itu masih debatable. Sebab ada juga pikiran sebagian orang yang inginnya nggak usah estimasi itu dimunculkan di dalam Disartada itu, karena itu bisa mendorong dan membuat semangat orang untuk yang tadinya tidak ingin, akhirnya bertanya-tanya apakah kita bisa juga seperti itu. Itu dia, dan ini kan pemekaran sangat politis sekali. Contoh, Mas Udidi, ada orang yang kalah di satu daerah, kemudian dia bersemangat untuk mendorong pemekaran di daerahnya itu. Apalagi dia punya pendukung kan? Itu dia. Nah, ini kan jadi tambah rumit otonomi daerah kita. Prof Jo, ini ada satu penelpon dari Wonosobo. Pak Toto, selamat pagi Pak Toto, apa kabar? Selamat pagi, baik. Ya, silakan Pak Toto. Kalau menurut saya itu pemekaran itu enggak perlu. Enggak perlu. Karena kenapa Pak? Itu hanya mementingkan nafsu berkuasa kelompok orang aja. Ya. Itu satu. Yang kedua, ibaratnya kalau rumah tangga mengurusi banyak anak dengan mengurusi sedikit anak itu akan lebih sulit mengurusi banyak anak, Pak. Itu, saya rasa itu. Jadi saya rasa tidak perlulah pemekaran itu karena hanya mementingkan nafsu berkuasa sekelompok orang aja. Baik Pak Toto, sudah kami tangkap maksudnya. Prof Jo langsung tanggapi gimana Pak? Itu satu pikiran yang sangat rasional ya, bahwa mengurus daerah otonom yang banyak lebih sulit daripada mengurus daerah otonom yang sedikit ya. Bagi pemerintah pusat analoginya sangat masuk akal, rasional sekali. Nah, yang kedua tadi hasrat berkuasa dari dari para elit lokal, politisi-politisi lokal menjadi tinggi. Nah, kalau kita melihat semangat kita saat ini kan semangat globalisasi sebetulnya, Prof. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah kita jalani saat ini. Belum lagi nanti kalau misalkan TPP nanti dengan Amerika dan segala macam kita itu bergabung. Apakah ini akan berdampak lebih baik bagi otonomi? Kita bicara soal pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dua itu yang kuncinya. Apakah itu akan berdampak positif nantinya? Jadi kalau secara komparatif kita lihat misalnya negara-negara di dunia, mau lihat ke Eropa, Amerika Utara, Australia, bahkan tetangga-tetangga kita di Asia seperti Jepang, itu kecenderungannya mereka namanya amalgamasi. Penggabungan daerah-daerah otonomnya. Jadi kota-kotanya, konti-kontinya. Itu terjadi? Itu terjadi karena ingin menangkap globalisasi. Ya kan? Regionalisasi. Ada penolakan nggak sih, Prof? Iya, tentu artinya kan ketika ada dua penguasa tingkat gitu. policy dari yang kuat ya kan dengan undang-undang. Nah, itu kita lihat terjadi digabung kota-kota kecil itu di Jepang itu kemudian bergabung menjadi satu dan mereka menerima sehingga ini lebih efisien pembiayaannya, kemudian juga bisa akses untuk menangkap globalisasi. Itu kecenderungan dunia. Ini Indonesia agak aneh. Ketika dunia dalam menangkap globalisasi, termasuk regionalisasi seperti masyarakat ekonomi ASEAN ini, kita malah membelah-belah fragmentasi daerah otonom kita. Nah, itu jadi soal. Sehingga akibatnya kita bisa kehilangan peluang untuk bisa bermain di era globalisasi ini, daerah-daerah otonom kita itu. Saya catat tadi ada satu pernyataan Prof yang menarik, lebih efisien dengan amalgamasi itu. Betul. Artinya sebetulnya ketika pemekaran dilakukan, maka ini menjadi tidak lebih efisien sebetulnya. Ya, itu bisa kita buktikan. Dia harus bangun gedung kantor yang baru, beli mobil untuk aparaturnya, belum DPRD-nya, biaya-biaya pembentukan DPRD dan overhead cost-nya Dewan. Karena daerah otonom harus ada dewan. Nah, itu habis saja uang untuk itu. Nah, kita mau pilih yang mana? Jadi kalau saya sih lebih mementingkan efisiensi dan efektivitas. Sebetulnya ini yang harus kita kuatkan dibanding kalau kita
mendorong pemekaran daerah otonom ini. Artinya kan gini, tadi Prof sempat mengatakan bahwa daerah pemekaran itu memang juga bisa saja dibutuhkan untuk daerah-daerah tertentu yang daerah perbatasan segala macam. Sangat selektif. Oke, tapi artinya juga itu bukan pilihan utama sebetulnya. Bukan. Masih ada cara lain. Penguatan kapasitas pemerintahan di level bawahnya. Untuk dua tujuan yang tadi itu, untuk pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Apa pilihan utamanya misalnya? Ya, misalnya kabupaten, dia punya 10 kecamatan. Turunkan kewenangan ke kecamatan itu. Kemudian beri kewenangan kecamatan itu sumber-sumber pendapatan atau pembiayaan lah, memberi pembiayaan. Sehingga dengan demikian pelayanan publik bisa lebih mudah dilakukan. Cukup dengan datang ke kecamatan, urusan selesai. Tidak perlu ada DPRD baru, tidak perlu ada dewan. Jadi penguatan kapasitas pemerintahan di level bawahnya. Begitu juga kalau yang bernafsu bikin provinsi, kabupaten-kabupaten itu diperkuat. Nah, jadi dengan demikian akan bisa menahan keinginan untuk mendorong daerah otonom baru itu. Tidak mesti memekarkan, tapi yang lebih penting saat ini adalah mendelegasikan kewenangan. Iya. Baik, Prof. Kita lanjutkan ini di segmen berikut nanti.